Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalia Iberta Vanisia, NIM 27008. Di sini saya akan menyampaikan edukasi kesehatan tentang asam urat, hipertensi, dan kolesterol. Mbak, kemarin kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol. Nah kan masalah yang ditunggu ini ada 3 di Mbak ini. Itu yang pertama ada asam urat, kemudian ada darah tinggi atau hipertensi. Kan tinggi tuh kemarin 180 kan. Terus sama katanya ada kolesterol. Kolesterolnya kemarin 232. Asam uratnya kan 8,6 kan kemarin kan dicek. Nah sekarang kita bahas dulu apa sih itu asam urat. Pertama, asam urat itu sisa metabolisme zat purin yang berasal dari makanan-makanan dan sukar larut dalam air. Kemudian penyakit asam urat ini juga merupakan serangan radang persendian yang berulang yang disebabkan oleh penimbunan kristal asam urat di dalam persendian. Kadar asam urat normal itu berapa sih? Nah, kalau untuk wanita kayak Mbak lansia itu normalnya 2,6 sampai 6 mg dl. Tapi kan kemarin Mbak 8,6, berarti tinggi kan asam uratnya. Kalau untuk pria itu 3,6 sampai 7 mg per dl. Kemudian bagian tubuh mana aja sih yang bisa terkena asam urat? Bagian lutut, terus di pergelangan tangan atau kaki, terus di bagian ibu jari, siku sama bahu itu bisa kena asam urat Mbak. Bahkan baru di lutut sering sama di sini kan Mbak ya? Katanya iya. Terus penyebab dari asam urat ini yang pertama itu ada gangguan ginjal. Ginjal tidak mampu membuang kelebihan dari asam urat tersebut. Terus penyebabnya lain itu ada makanan-makanan yang mengandung asam urat kayak daging, jeroan, kata Mbak kemarin kan tantangannya jeroan itu kacang-kacangan, emping, bayam, makanan laut sama kembang kol. Terus sama juga kekurangan cairan atau kurang minum, dehidrasi. Terus standar dan gejala asam urat ini Mbak ada 4 di sini. Yang pertama itu kesemutan, linu ya, kata Mbak kemarin tuh sering kesemutan itu kan, linu. Nyeri kalau pada malam hari atau kalau pagi saat bangun tidur kan. Dan itu sendi yang terkena itu terlihat bengkak sama kemerahan, panas gitu kan kalau misalnya ininya asam uratnya kambuh. Nah, terus apa sih akibat jika asam urat ini tidak ditangani atau tidak dicegah gitu? Akibatnya itu aktivitas itu bisa terganggu, kayak Mbak mau kemana-mana itu bisa terganggu kan, susah mau kemana-mana. Terus cacat pada tulang, terus juga komplikasi tergangguan ginjal, bisa ke jantung, nantinya hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes mellitus, sama gangguan penglihatan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih kayak penyebabnya apa, cara pencegahannya. Paham ya Mbak dari sini ya? Kita lanjut ke masalah medisnya juga. Apa sih itu hipertensi? Seseorang dikatakan hipertensi itu bila memiliki tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolnya itu lebih dari 90 pernya. Terus pada pemeriksaan yang berulang, tekanan darah sistolik merupakan pengukur utama yang menjadi dasar penentuan diagnosis hipertensi. Gitu. Hipertensi ini suatu keadaan di mana tekanan darah meningkat melebihi batas normal. Normalnya 120 per 80, tapi kemarin bahkan 180 per 93 ya kan kemarin. Terus ini klasifikasi hipertensi ada optimal, normalnya 120 sampai 109, normal tinggi ada hipertensi derajat 1. Bahkan kemarin itu 180, berarti Mbak ada di hipertensi derajat 2. Derajat 2 itu 160 sampai 179. Nah, satu lagi nih Mbak, kolesterol. Kan katanya Mbak ada riwayat kolesterol waktu itu kan, waktu cek. Terus kemarin dicek juga kolesterolnya 232. Apa sih itu kolesterol? Kolesterol itu lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol itu membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kadar kolesterol dalam darah ini disarankan untuk setiap orang bervariasi, tergantung tiap orang apakah memiliki resiko lebih tinggi atau lebih rendah untuk bisa terkena penyakit pembuluh arteri. Sementara itu, pemeriksaan terkait kadar atau juga kolesterol itu bisa diukur melalui tes darah kayak kemarin kan udah dicek tuh pakai. Penyebab kolesterol tinggi itu jika kadar kolesterol dalam darah melampaui batas normal, maka kondisi ini disebut sebagai hiperkolesterolemia atau kolesterolnya tinggi. Kondisi kolesterol tinggi dapat meningkatkan resiko penyakit serius. Kemudian kolesterol sendiri adalah senyawa lemak berlilin yang sebagian besar diproduksi pada organ hati dan sebagian lainnya didapatkan dari makanan.
serangan jantung dan stroke merupakan penyakit yang mengintai nih terhadap penyakit kolesterol yang tinggi yang diakibatkan adanya pengendapan kolesterol berlebihan pada pembuluh darah. Kemudian mengkonsumsi makanan dengan kandungan kolesterol tinggi atau kurang olahraga juga bisa menyebabkan nih kelebihan kolesterol atau kolesterol bisa tinggi gitu. Namun faktor keturunan juga bisa memicu dari kolesterol ini. Faktor resikonya tuh ada pola makan yang buruk, misalnya mengkonsumsi terlalu banyak lemak, itu bisa kayak daging gitu kan. Mbak katanya kemarin nggak boleh makan daging kambing, daging sapi itu nggak pernah kan. Terus sapi yang lebaran ini ya dikasih anak-anaknya. Terus faktor resiko kolesterol tinggi tadi kegemukan, kurang olahraga, merokok, minum alkohol, itu kan Mbah nggak merokok nggak alkohol. Terus faktor usia juga. Gejala kolesterol itu emang nggak menimbulkan gejala apapun. Dalam kebanyakan kasus gejala baru terasa saat kolesterol tinggi mengarah pada penurunan plak di arteri. Rasa sakit di bagian dada atau lengan, itu ketika sedang mengalami stres atau sedang melakukan kegiatan fisik yang berat juga dapat disebabkan karena kolesterol yang tinggi. Makanya Mbak nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran yang aneh-aneh. Terus pencegahan kolesterol tinggi ini bisa mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Salah satu langkah utama yang bisa dilakukan dalam mencegah atau menurunkan kadar kolesterol. Pokoknya makannya dijaga. Terus coba ganti konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan buah-buahan dan sayur-sayuran serta biji-biji itu, kayak roti gandum itu, agar kolesterol itu dalam tubuh akan tetap rendah. Kemudian menghindari merokok juga merupakan hal penting selain diet rutin dan menurunkan berat badan bagi yang memiliki berat badan berlebih. Ini pantang-pantangannya dengan bagi kolesterol tinggi, aktivitas berlebihan, konsumsi olahan manis berlebihan, konsumsi produk olahan susu, sama makan berbagai jeroan kan tadi nggak boleh. Ini ada makan penurun kolesterol tinggi kayak susu almond, roti alpukat, jus jeruk bisa, atau ari putih, telur atau bayam. Minum susu nggak boleh? Boleh susu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Nggak boleh banyak-banyak. Jaga. Sampai sini udah paham belum Mbak apa itu penyakit yang tidak asam urat, hipertensi, kolesterol? Paham? Ada yang mau ditanyain? Udah paham. Terima kasih ya Mbak ya, maafin dulu.